Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Gunawan dengan NIM 2403189 kelas 2B. Di sini saya akan menampilkan tugas keperawatan komunikasi terapat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, Bu, saya perawat Maya yang bertugas di ruang Nifas RSUP Pematang. Hari ini saya akan mendampingi Ibu selama perawatan. Boleh saya tahu nama Ibu dan tanggal lahirnya? Nama saya Mustika Tamalu. Saya 11 Desember 1970. Baik, Bu, apakah Ibu bersedia jika saya menemani dan mengobrol sebentar dengan Ibu, kurang lebih sekitar 10 menit? Bersedia, Sus. Terima kasih, Bu. Tujuan saya mengobrol dengan Ibu adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi Ibu setelah melahirkan, baik secara fisik maupun perasaan Ibu. Semua yang Ibu ceritakan akan saya jaga kerahasiaannya. Ibu Tika, bagaimana perasaan Ibu hari ini setelah 3 hari melahirkan? Saya capek, Sus, karena kurang tidur. Jadi saya sering menangis. Jadi Ibu merasa sangat lelah karena kurang tidur akibat bayi sering menangis, ya, Bu? Iya, Sus. Iya, Sus. Jadinya saya sering ngelamun. Saat melamun, apa yang Ibu biasanya Ibu pikirkan? Saya sangat takut jika saya tidak bisa menjadi ibu yang baik. Saya kadang menangis sendiri, Sus. Saya bisa memahami perasaan Ibu. Melahirkan anak pertama memang membawa banyak perubahan dan itu bukan hal yang mudah. Dan saya juga kadang merasa sedih tanpa sebab. Perasaan sedih dan mudah menangis yang Ibu alami itu sering terjadi pada Ibu setelah melahirkan. Ibu tidak sendirian dan itu bukan tanda Ibu lemah. Bagaimana dukungan dari suami atau keluarga di rumah, Bu? Suami saya membantu, Sus, tapi kadang saya merasa capek dan sedih. Berarti walaupun ada bantuan, Ibu masih merasa kelelahan dan emosinya belum stabil, ya, Bu? Ya, Sus. Ibu Tika, kondisi yang Ibu alami disebut baby blues. Biasanya muncul pada hari ke-3 sampai ke-10 setelah melahirkan. Ini disebabkan oleh perubahan hormon, kelelahan, dan kurang tidur. Apakah itu berbahaya, Sus? Tidak berbahaya jika ditangani dengan baik. Biasanya akan membaik dalam beberapa hari sampai 2 minggu. Apalagi jika Ibu mendapatkan istirahat dan dukungan yang cukup. Menurut Ibu, hal apa yang paling membuat Ibu merasa terbantu saat ini? Mungkin kalau bisa tidur walaupun cuma sebentar, Sus. Itu ide yang sangat baik, Bu. Ibu bisa tidur saat bayi tidur dan tidak perlu mengerjakan semua pekerjaan sendiri. Ibu juga boleh meminta bantuan suami atau keluarga. Ibu Tika menjadi ibu adalah proses belajar. Tidak ada ibu yang langsung sempurna. Perasaan Ibu saat ini wajar dan perlahan akan membaik. Terima kasih, Sus. Saya jadi merasa lega. Saya sering mendengarnya jika Ibu merasa sedih, berlebihan, sering menangis, atau tidak ingin mengurus bayi, segera sampaikan ke kami, ya. Sus. Ketika waktu kita sudah hampir habis, terima kasih sudah berbagi perasaan dengan saya. Saya akan kembali membantu kondisi Ibu nanti. Terima kasih banyak, Sus. Sama-sama, Bu. Semangat, ya, Bu. Ibu tidak sendiri. Saya izin pamit terlebih dahulu. Baik, Sus. Terima kasih.
Pada kasus ini terdapat hambatan komunikasi terapeutik berupa kondisi emosional pasien yang tidak stabil pada masa postpartum. Pasien mengalami kelelahan akibat kurang tidur karena bayi sering menangis, sehingga pasien cenderung berdiam diri, melamun, dan sulit untuk mengekspresikan perasaannya secara verbal. Hambatan lainnya adalah perubahan hormonal dan adaptasi peran sebagai ibu baru yang menyebabkan pasien mudah menangis dan merasa tidak percaya diri. Kondisi ini membuat proses komunikasi menjadi kurang efektif karena pasien cenderung menarik diri dan memberikan respon singkat. Respon perawat dalam menghadapi hambatan tersebut adalah menggunakan komunikasi terapeutik dengan pendekatan empatik, mendengarkan secara aktif, serta memberikan pertanyaan terbuka. Perawat juga memberikan validasi perasaan pasien dan dukungan emosional agar pasien merasa diterima dan dipahami. Tindakan ini bertujuan untuk membantu pasien mengekspresikan perasaannya, mengurangi kecemasan, serta membangun hubungan saling percaya antara perawat dan pasien. Kesimpulannya, teknik komunikasi terapeutik yang tepat pada kasus NYZ adalah komunikasi empatik dan suportif dengan fokus pada dukungan emosional. Hambatan komunikasi berupa kelelahan, perubahan emosi postpartum, dan kecenderungan menarik diri dapat diatasi melalui sikap sabar, empatik, dan mendengarkan aktif.